Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan tertulis dari Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini bukanlah sebuah gambaran tentang Tuhan yang bekerja sebagai mesin penjual otomatis kosmis yang membagikan permintaan. Percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita, bukanlah mantra yang kita berikan kepada Tuhan, sehingga Dia harus memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi konteks janji doa adalah soal standar kepercayaan itu sebagai dasar kita berdoa. Sebagaimana yang disampaikan Tuhan Yesus setelah ayat ini, ayat 25, di mana kepercayaan yang berarti iman yang rendah hati dan penuh rasa percaya, yang tercemin dalam sikap mengampuni orang lain, adalah semua yang kita perlukan untuk menghadap Allah. Sekali lagi, iman dan kepercayaan bukan soal perkataan, tetapi juga perbuatan, dan salah satunya adalah kita mampu mengampuni orang lain, dan disitulah kita layak menghadap Tuhan, dan kemudian berdoa kepadanya. Selain itu, banyak juga standar-standar yang harus kita perhatikan dalam Alkitab, bagaimana seharusnya kita berdoa, dan doa kita itu benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Seperti dalam Yakobus pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jika kita meminta dengan niat yang benar, dan kemudian di 1 Yohanes 5 ayat 14 serta ayat 15, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka doa kita pun bisa diperhitungkan. Alkitab juga banyak menyampaikan standar-standar yang memang harus kita miliki. Salah satunya adalah bagaimana kita memohon hikmat. Karena ketika kita memohon hikmat, maka kita tahu apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apakah itu kebutuhan kita atau keinginan kita, apakah itu kehendak Tuhan atau malah kehendak kita sebagai manusia. Dan itu yang disampaikan dalam Yakobus pasal 1 ayat 5. Jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati tanpa celah, maka dia akan diberikan. Selain itu, kita perlu memperhatikan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15. Jikalau kamu tetap di dalam aku, dan perkataanku tetap di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, niscaya akan diberikan kepadamu.
Nah, inilah standar-standar yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak hanya terpaku pada satu ayat saja, tetapi kita juga perlu mencermatinya sehingga kita memahami bahwa doa yang benar-benar terukur, yang memang diperhitungkan oleh Allah, itu memang memiliki standar seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan jikalau kita tidak memperhatikan standar-standar akan cara berdoa, bagaimana berdoa, yang harus kita miliki dan kita lakukan, maka tidak ada alasan untuk berharap permintaan kita tersebut dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kebaikan-Mu kepada kami. Pada saat ini kami belajar firman-Mu dan merenungkan firman-Mu untuk benar-benar hidup di dalam doa yang benar, doa yang baik, dalam standar yang Tuhan kehendaki, bagaimana kami berdoa dan meminta kepadamu di dalam kehidupan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan di dalam iman yang sejati. Oleh karena itu kami mohon, tuntun dan mampukan kami Tuhan untuk bisa seperti yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini. Tuhan Bapa berkati kami, beri kami kesehatan dan panjang umur, hikmat dan segala apa yang kami perlu, kiranya Tuhan yang mencukupkan. Dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.